Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, untuk bapak-bapak, terima kasih sudah bersedia hadir di lahan Dusun Tanggek Atas, Desa Purojiwo. Tujuan saya mengumpulkan jenengan sedoyo itu untuk kegiatan di lahan. Ini ada sedikit hasil demo dari tim FMC. Tapi untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Mutakim. Saya petugas FMC area Kertek, Kali Kajar, Sapuran sampai ke Kaliangkrik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya sebelumnya ini kita ada sedikit kayak seperti jargon atau sedikit amanah dari perusahaan FMC. Nah, berhubung musim wabah corona, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita, jaga jarak, jaga kesehatan. Tapi untuk dari perusahaan kami ada ini namanya Salam FIP. Nah, FIP sendiri ini adalah kepanjangan, untuk F-nya adalah vaksin. Nah, untuk vaksin sendiri apa? Vaksin nanti untuk memperkebal diri kita sendiri. Jadi kalau ada kegiatan vaksin massal gotong royong, bisa langsung mengikuti untuk apa? Biar tubuh kita semakin kebal. Yang kedua, imun. Nah, untuk imun sendiri yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri. Maka harus makanan yang sehat, bergizi, jangan lupa untuk berjemur. Nah, yang terakhir, ada prokes. Nah, untuk prokes sendiri, protokol kesehatan, maaf nih saya pakai masker. Protokol kesehatan salah satu hal yang sudah diterapkan dari pemerintah, salah satunya kita diwajibkan untuk jaga jarak, jangan mengadakan kegiatan kerumunan. Soalnya apa? Untuk kegiatan kerumunan sendiri, pertama nanti berbahaya untuk kita sendiri dan orang lain, apalagi ada yang sedikit flu dan lain-lain. Makanya kita dari saat ini sampai selanjutnya tetap menjaga kayak tadi, Salam FIP. Yang pertama mengikuti vaksin, kedua imun tubuh harus dijaga, yang ketiga protokol kesehatan mari kita jaga bersama-sama. Untuk protokol kesehatan sendiri tidak lupa memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Nah, ini sedikit dari saya ya untuk protokol kesehatan atau cara mencegah virus corona 2019. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, kita udah di lahan. Mungkin dari jenengan sedoyo antara sini sebelah saya, ini sebelah kiri sebelah kiri sama sebelah kanan, menurut jenengan perbedaan di apa, monggo? Mungkin dari segi pertumbuhan atau hijau daunnya, monggo ada perbedaan di apa, monggo silakan jawab salah satu. Di pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, ini di pertumbuhan. Pertumbuhannya gimana, Pak? Lebih cepat. Lebih cepat, oke. Dan lebih besar. Nah, ada yang mau jawab lagi mungkin? Atau cukup? Cukup loh. Nah, kalau cukup, sebelum kita langsung ke materi, mungkin dari jenengan semua ada yang ingin dipertanyakan. Mungkin untuk permasalahan di lahan, monggo. Atau mungkin mas yang masih muda, monggo, petani muda, monggo maju aja mas, bisa bertanya. Monggo mas, silakan tanya mas. Mau tanya apa, monggo. Kenalan dulu nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Rizky, petani dari lereng Sumbing Banyumudal. Ini mas, saya pernah nanam kentang itu kerdil tanamannya. Gimana ya cara mengatasinya? Gitu. Oke, ada lagi nggak? Atau begitu? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin siapa? Jawab dulu yang ini mas. Oke. Oh iya. Nah, langsung mungkin ada beberapa petani yang sering mengalami tanaman kerdil. Nah, kadang petani sedikit bingung dari segi pupuk dasar, bibit, dan perawatan sama seperti dulu. Tapi kok dari hasil pertumbuhan berbeda dari yang dulu. Nah, makanya itu mari kita sama-sama sedikit saling memahami lah antara manusia sama si lahan. Nah, memahami gimana? Jangan hanya untuk pestisida yang di atas tanah atau mungkin di daun. Tapi kita juga sering memikirkan namanya tanah. Soalnya kalau tanah sendiri,
itu adalah aset utama bagi petani. Nah, untuk seperti tadi pertanyaan dari Mas Rizky itu nanam tapi kerdil. Nah, dari FMC sendiri kami ada satu produk yang namanya Microverti Magnet. Oh, Mas. Nah, Mas, bisa di zoom. Nah, ini namanya Microverti Magnet. Nah, ini untuk tujuan dan fungsinya nanti saya jelaskan. Nah, untuk solusi kayak tadi tanaman kerdil, maka dari FMC mengeluarkan produk yang namanya Microverti Magnet. Nah, ini produk untuk apa? Ini salah satu produk untuk pembenah tanah. Jadi seperti tadi ada keluhan tanaman kerdil, sedangkan dari pupuk dasar dan lain-lain sama. Maka dari FMC mempunyai jalan keluar, jalan keluar namanya Microverti Magnet. Ini bahannya dari apa, Mas? Nah, untuk Microverti Magnet sendiri bahannya dari bebatuan leonardit. Nah, batu ini berasal di mana? Ini di daerah gunung berapi yang masih aktif. Nah, mungkin jenengan sendiri seperti lereng Merapi atau lereng Kerinci itu kan pertanian subur terus. Soalnya berapa tahun ada letusan vulkanik. Di Merapi juga sama. Nah, berhubung Microverti Magnet ini salah satu produk dengan bahan aktif dari alam, maka untuk aplikasi di tanah itu nggak ada efek samping. Jadi misal kalau jenengan udah aplikasi, nanti biasanya tanamannya dari segi pertumbuhan dan lain-lain lebih bagus. Nah, magnet ini mempunyai sistem O4. Nah, artinya apa? O4 itu ada menyerap, membongkar, menjaga pH tanah sama menjaga kadar air. Nah, untuk menyerap itu apa? Nah, namanya petani sebelum nanam itu pasti ada namanya pupuk dasar. Nah, jadi nanti misal kalau udah dikasih pupuk dasar, nanti aplikasi magnet di atasnya, setelah ditanam nanti fungsi magnet membongkar, mungkin kayak pupuk dasar atau pupuk kimia untuk awalan itu dibongkar biar gampang diserap oleh tanaman. Nah, itu yang pertama membongkar. Yang kedua menyerap. Jadi fungsinya membantu akar biar magnet lebih mudah menyerap unsur hara yang ada di semua pupuk dasar ataupun kesuburan yang ada di tanah. Itu tadi menyerap. Yang kedua menjaga kadar air. Nah, jadi untuk semua tumbuhan ataupun manusia, semua makhluk yang hidup itu membutuhkan yang namanya kadar air. Jadi fungsi magnet itu sangat cocok misal kok di musim panas. Karena biasanya kalau musim panas itu dari segi kandungan air itu agak berkurang. Kecuali dari segi petani mengadakan kegiatan kocoran gitu. Nah, nanti kalau jenengan aplikasi magnet itu kadar air di sekitar akar atau di sekitar tumbuhan itu lebih tahan atau lebih terjaga jumlahnya biar apa tanaman tidak dari segi pertumbuhan begitu lancar. Lalu yang terakhir ada yang namanya menjaga pH. Nah, kenapa kok harus menjaga pH? Pertama, namanya tanah itu kalau ditanami dengan pH yang normal itu pertumbuhan bisa bagus. Tapi kalau tanah dengan pH yang sudah mulai anjlok, itu mungkin ditanami dengan pupuk kandang, pupuk dasar dan lain-lain yang banyak, itu pertumbuhan mungkin kayak tadi macet, pertumbuhannya nggak bisa tinggi, hijaunya kurang gitu. Nah, ini untuk Microverti Magnet sangat cocok untuk berlangsungnya jangka panjang petani. Karena apa? Fungsinya sangat bagus, dari bahan aktifnya juga bahan aktif dari alam. Untuk efek negatifnya nggak ada, yang ada cuma itu menjadi tanah lebih subur, pertumbuhan lebih bagus. Intinya kita sama-sama menjaga aset petani, yaitu karena aset petani adalah tanah atau di lahan. Kalau tanahnya selalu dijaga, selalu diperhatikan, insya Allah bukan hanya 1, 2, 3 musim, tapi selamanya jenengan jadi petani, tanaman apa aja nanti bisa tumbuh dengan normal. Tuh. Nah, ini kayak tadi untuk fungsi magnet. Untuk dosisnya, nanti untuk dosis magnet 1 hektar itu ada 20 liter. Nah, mungkin jenengan sendiri bisa hitung-hitungan
biasanya kalau di daerah sini nggih Pak, Purwojiwo nggih, Kecamatan Kalikajar. Biasanya untuk 1 hektar berapa roll mulsa? 10. Lebih. Iya. Nah ini untuk daerah Kalikajar nggih, biasanya 1 hektar itu 10 roll. Tapi nah kadang ada di daerah lain, mungkin di daerah Bawang Daun nggih Mas. Itu biasanya berapa Mas? 14 roll. Nah, mungkin bisa dihitung-hitung kayak tadi untuk daerah Kalikajar 1 hektar 10 roll. Berarti 1 rollnya membutuhkan 2 liter. 2 liter magnet untuk 1 kali aplikasi. Nah, untuk aplikasi bagusnya di mana? Bagusnya itu di awal. Jadi 0 hari sebelum tanam. Mungkin kayak misal jenengan nanam kentang nggih, berhubung di sini ada kentang. Setelah pupuk dasar ataupun CM udah masuk, nanti bisa disemprot magnet atasnya. Nanti sebisa mungkin, ya sebasa mungkin nggak apa-apa. Intinya untuk dosis seperti itu. 1 hektar 20 liter untuk 1 lahan dengan 10 roll mulsa, itu 1 rollnya 2 liter. Aplikasi 1 musim sekali saja. Nah, lebih baik untuk aplikasi itu langsung di tanah. Mungkin ada beberapa petani yang tanya, Mas, kalau magnet disemprot di daun bisa enggak? Nah itu mungkin bisa, tapi sesuai anjuran perusahaan. Kalau anjuran perusahaannya itu untuk langsung nempel di tanah atau mungkin 0 hari sebelum tanam, mending sesuai anjuran biar hasilnya lebih maksimal. Tuh. Nah mungkin misal kok jenengan coba-coba magnet untuk obat daun. Nanti misal ada efek sampingnya dari perusahaan, itu nggak berani tanggung jawab. Soalnya untuk anjuran sendiri itu untuk 0 hari sebelum tanam atau langsung di tanah gitu. Nah ini sedikit dari saya penjelasan magnet. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau lanjut kita ke produk lain. Lanjut aja Mas. Lanjut, oke. Nah ini nggih, seperti tadi misal kok ada yang ditanyakan bisa cara-cara di kolom komentar, nanti dijawab itu. Monggo yang mungkin yang di seluruh Indonesia yang punya tanaman kentang ada masalah bisa tanya di kolom komentar, berhubung kita lagi mengadakan kegiatan live streaming untuk tanaman kentang gitu. Nah ini ya seperti tadi untuk produk pertama. Nah berhubung untuk 1 lahan ini nanti kita ada 4 produk. Yang pertama mikroverti magnet, nanti yang kedua langsung untuk penanggulangan hama. Nah, Mas, tampil dulu. Ini nggih Pak, yang kedua namanya Preza. Nah, jadi untuk Preza sendiri salah satu produk nggih dengan botol terunik segitiga, tutupnya nggih unik. Jadi kemungkinan tertukar itu susah gitu. Nah ini Preza sendiri salah satu produk ini jenisnya insektisida. Jadi tujuannya untuk hama. Nah kalau di kentang itu mungkin ada hama trip atau mungkin laler atau mungkin ulat yang kecil-kecil itu. Nanti untuk Preza bisa diaplikasikan gitu. Nah untuk pertama Preza sendiri dengan bahan aktif cyantranilyprol. Nah ini untuk fungsi Preza sendiri, biasanya kan petani kalau beli pestisida itu tanya, Mas cara kerjanya apa gitu. Nah untuk Preza sendiri cara kerjanya itu kontak translaminar. Nah untuk kontak sendiri apa? Jadi kontak sendiri misal kok jenengan aplikasi pagi hari ada ulat di daun atau mungkin trip, sekali jenengan aplikasi nanti ulat atau tripnya bisa terkena. Nah sistem kerjanya itu tidak langsung mati, tapi langsung menyerang sistem saraf, jadi perlahan. Nah itu untuk kontak. Yang kedua translaminar, mungkin agak sedikit kurang familiar nggih. Biasanya kan untuk produk adanya kontak sistemik. Nah dari FMC sendiri untuk Preza cara kerjanya selain kontak ada translaminar. Maksudnya translaminar itu apa? Untuk maksud sendiri translaminar itu bisa menembus ke semua bagian tanaman.
Jadi misal kok di kentang jenengan aplikasi cuma atasnya, nanti yang seperti trip di bawah daun itu biasanya hilang atau mungkin terkena racunnya. Nah di bawah itu biasanya kadang beberapa pestisida aplikasi di atas, bawahnya nggak kena, jadi nggak bisa tembus, hamanya gitu sih, hidup sehat dengan bebas lah gitu. Nah untuk Preza sendiri untuk aplikasi di kentang itu bisa 14 hari setelah tumbuh. Jadi jenengan ngitung, misal sekarang tumbuh, berarti 2 minggu dari sekarang langsung aplikasi Preza. Nah untuk dosisnya, untuk saya sendiri biasanya 1 drum itu 100 ml. Mungkin jenengan bisa teratur sendiri, misal kok pakai tank 16 liter ataupun 20 liter, kadang saya biasa aplikasi 1,5 ml per liter. Nah mungkin kalau jenengan sendiri nanti bisa hitung-hitungan mending pakai tank atau pakai drum, tergantung jenengan. Cuma untuk dosis seperti tadi, untuk pakai tank 1 liter bisa 1,5 ml per liter air. Kalau untuk drum, 1 drum dengan air kurang lebih 200 liter biasanya gitu Pak, itu 100 ml Preza. Nah sedikit info nggih biar petani nggak salah aplikasi. Untuk Preza sendiri lebih bagus itu jangan dicampur dengan bahan aktif klorothalonil. Nah itu mungkin jenengan bisa lah tahu sendiri beberapa produk dengan kandungan klorothalonil. Kalau bisa untuk aplikasi Preza nggih, mungkin jenengan bisa single atau 1 drum atau 1 tank cuma diisi 1 pestisida. Nah untuk langsung 1 musim untuk Preza sendiri berapa kali aplikasi? Khusus Preza dari perusahaan menganjurkan 2 kali aplikasi. Nanti bisa umur 14 sama 21. Jadi ada jeda 1 minggu. Gitu. Nah, kenapa kok aplikasi Preza nggak boleh keseringan? Nah, pertama, misal kok jenengan sering nanti hamanya kebal, itu bahaya untuk petani. Makanya untuk kita semua yang berada di sini saat ini, monggo sama-sama sama-sama memperhatikan dosis ataupun aplikasi yang sudah tertera di label perusahaan. Soalnya apa? Semua produk bisa bagus dan gak ada efek samping jika jenengan aplikasinya sesuai anjuran langsung dari perusahaan. Tuh. Mungkin dari jenengan sendiri ada yang sudah pernah aplikasi Preza, ada hasilnya, monggo bisa saling sharing berhubung kita live streaming langsung disaksikan di seluruh Indonesia. Monggo Pak, ada yang punya pengalaman mungkin setelah aplikasi Preza? Monggo langsung. Pak, ada kamera Pak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Kalau saya pakai produk Preza, tadinya ya cara ngobatnya itu tak dicampur sama pestisida yang lain, tapi hasilnya kurang maksimal. Lalu single ya, kata Mas Takim single. Alhamdulillah 1 kali tanam 2 kali aplikasi sudah hama trip ataupun hama yang lain nggak ada lagi. Berarti jangan pakai drum ya Pak? Pakai drum. Dosisnya berapa? Dosisnya kalau yang ini 1 drum. Berarti 100 mili ya? 100 mili. Nah itu Ya udah Mas, gitu aja. Penonton di seluruh Indonesia, semua petani di Indonesia, sedikit testimoni dari Pak Turah, petani kentang Desa Gunung Malang. Nah tadi testimoni pemakaian produk dari FMC namanya Preza, 1 musim 2 kali aplikasi, 1 drum air 200 liter pakai Preza ini cuma 2 botol atau sekitar 100 mili. Nah seperti tadi, seperti hama trip, ulat, lalat itu berkurang. Jadi saya sendiri merekomendasikan untuk semua penonton yang menonton saat ini live streaming ataupun nonton nanti bisa aplikasi Preza di kentang gitu. Nah ini
salah satu insek dari FMC untuk tanaman kentang. Nah, selain itu kita juga punya produk-produk lain. Nah, tadi sudah ada pembedah tanah, sudah ada insek. Sekarang kita ke fungine. Tuh. Nah, untuk fungi sendiri, nah ini guys, produk yang ketiga fungisida dari FMC namanya Infinito. Oh mas, di mas. Nah ini guys. Nah, jadi untuk produk Infinito sendiri, ini salah satu fungisida. Dari bahan aktifnya ini ada dua. Yang pertama Propomocrab hidrochlorida. Yang kedua namanya flubicolid. Nah, jadi dua bahan aktif itu sasarannya di apa mas? Nah, untuk di kentang, nah ini biasanya untuk bercak basah, bercak kering, itu bisa. Nah, ini untuk dosis aplikasi Infinito per drum atau mungkin per liter. Biasanya kalau petani daerah Kalikajar sini untuk petani kentang biasanya pakai drum. Nah, untuk aplikasinya satu drum itu 125 mili Infinito. Jadi kalau pakai drum satu kemasan yang 250 mili itu dijadikan 2 drum. Waktu aplikasi biasanya itu untuk Infinito sendiri waktu aplikasi lebih bagus di awalan. Jadi kalau saya sendiri itu biasanya di nyampar atau nyelambrang, itu bahasanya beda-beda. Nah, untuk aplikasi Infinito itu 2 kali di awal masa pertumbuhan. Nanti bisa untuk aplikasi Infinito di kentang, nanti umur 20 hari setelah tumbuh, 20 hari atau mungkin biasanya jenengan misal 5 hari 1 kali ngobat. Nah, nanti bisa 20 hari, 25 sama 30 hari. Nah, itu 3 kali berturut-turut aplikasi Infinito. Nah, setelah Infinito 3 kali berturut-turut sudah, nanti bisa jeda lagi, bisa pakai produk lain atau mungkin kebiasaan petani. Nanti di umur 50 sampai 60 2 kali aplikasi. Tuh. Nah, jadi untuk tujuannya kenapa Infinito aplikasi di awal? Jadi ini sebagai imun untuk tanaman biar tanaman lebih sehat, lebih kuat, juga pertumbuhannya lebih bagus. Jadi kalau awalan itu sehat, biasanya umur rawan itu lebih kokoh atau lebih nggak mudah keserang seperti bercak basah, bercak kering dan lain-lain gitu. Nah, nanti umur 50-60 bisa pakai lagi untuk tujuannya jangka panjang. Nah, ini kayak Infinito. Kalau dari perusahaan FMC sendiri, Infinito kemasannya 250 mili. Kalau untuk dosis gini ya mas. Nah, untuk dosis seperti tadi, misal kok pakai drum dengan air kurang lebih 200 liter, bisa pakai 125 mili. Kalau pakai tank itu 1,5 mili per liter. Nah, ini Infinito guys, salah satu fungi dari FMC. Lanjut untuk produk yang terakhir, itu namanya, nah itu paling besar bener ya. Nah, maaf ya basah. Untuk produk yang terakhir namanya Microvertistan kayak gini mas. Nah, jadi untuk stand sendiri itu adalah salah satu produk yang merupakan tujuannya untuk membuat kebal atau tanaman itu lebih kokoh di fase pembuahan atau fase generatif. Nah, untuk stand Microvertistan sendiri, nah ini untuk bahan pembawaannya berbasis fosfat, jadi bagus untuk tanaman biar apa, nanti tanamannya biar lebih sehat, lebih kokoh. Kasarannya untuk bahasa daerah sini nggak gampang stres. Biasanya kadang tanaman kentang di umur mendekati fase generatif itu layu lah dan lain-lain, karena tanamannya nggak mendapatkan nutrisi di fase-fase tersebut, juga
tanamannya lebih gampang stres karena cuaca mungkin kabut yang terlalu tebal atau panas yang terlalu terik gitu. Jadi untuk tujuan stres seperti tadi, biar tanaman kokoh, kebal, gak gampang stres. Nah untuk dosis sendiri nanti bisa aplikasi stand dengan kemasan 500 ml ini dibuat 3 drum. Nah mungkin untuk drumnya jenengan bisa menyesuaikan ya. Nanti 1 drum biasanya 150 ml tuh. Nanti jenengan tinggal atur-aturan mau pakai drum atau pakai tank, tapi kalau umur-umur mendekati fase generatif biasanya lebih condong ke penggunaan drum. Nah kalau untuk drum ya Pak, nanti jenengan bisa satu kemasan 500 ml ini untuk 3 drum. Jadi satu kemasan, misal kalau jenengan sekali pengobatan 3 drum ya 1 botol. Misal kalau jenengan sekali pengobatan 1 drum ya ini untuk 3 kali pengobatan. Gitu. Nah untuk penggunaan stand itu mulai umur berapa? Nah untuk kentang sendiri itu umur mungkin 35. Nah jenengan bisa seling berapa hari, misal kak dari aplikasi pertama ke kedua mau jeda 5 hari enggak, 35, 40 sama 45. Jadi untuk aplikasi stand sendiri satu musim cuma 3 kali. Oke, 3 kali gitu Pak. Mungkin nak misal jenengan sering gitu bagus, tapi anjurannya dari perusahaan gitu 3 kali. Nah mungkin jenengan bisa 3 kali aplikasi stand, yang selanjutnya aplikasi produknya jenengan. Nah untuk stand sendiri ini lahan ini kita udah aplikasi stand, tapi baru gitu kemarin. Nggak sekitar 4 hari? 2 hari, baru 2 hari nggak. Jadi untuk hasilnya nggak seperti ini. Jadi yang sini sampai pojok sana pakai stand, yang sebelah sampai bawah itu nggak aplikasi. Mungkin berhubung baru 2 hari nggak, dari segi hasilnya itu belum terlihat begitu jelas. Nah mungkin untuk hasil stand biar bagusnya itu berapa hari, mungkin setelah 2 kali aplikasi itu biasanya udah ada hasilnya. Tapi kalau untuk kentang hasil umbinya itu nggak bisa kelihatan ya Pak, soalnya kelihatannya enggaknya udah panen. Jadi kalau jenengan untuk hasil umbi itu ya bejan-bejanan lah ya. Tapi kalau dari awal udah penanganannya udah tepat, seperti dari segi pemenahan tanah, pestisida, fungi dan racunnya tepat, di fase-fase generatif jenengan tahu kebutuhannya tanaman dengan aplikasi stand biar tanamannya lebih kokoh. Soalnya kalau di stand sendiri ini gambarnya tameng, itu nek tameng gitu jadi untuk pelindungan. Tapi di samping untuk pelindungan, stand sendiri punya kandungan kalium. Nah tujuan kalium untuk apa? Jadi kalau di fase generatif tujuan kalium bisa untuk booster umbi. Tuh. Biasanya dengan tanaman kentang dengan aplikasi produk dengan ada kandungan kaliumnya mungkin dari segi hasil panen agak sedikit berbeda. Berbedanya lebih banyak gitu. Nah ini untuk kayak tadi ya Pak, aplikasi atau penjelasan dari saya. Pertama dari produk Microvertimagnet, yang kedua ada Preza, yang ketiga ada Infinito untuk fungi, yang terakhir ada ini namanya Microvertistan untuk apa? Untuk tanaman biar nggak gampang stres, tanaman kokoh. Salah satu juga untuk stand sendiri. Untuk stand sendiri nanti untuk ketahanan daunnya dan ketahanan hijaunya biasanya lebih tahan. Mungkin untuk lahan ini kita bisa lihat nanti untuk hasilnya di umur-umur 80, 90 sampai seterusnya. Mungkin dari segi ketahanan daun. Nah untuk produk dari FMC, mungkin bisa kok bapak-bapak berminat, sedikit informasi harga dari saya. Selain informasi harga, jenengan bisa beli di mana nanti juga saya tunjukkan. Tapi untuk harganya, pertama untuk Microvertimagnet untuk pembedah tanah 1 liternya harganya 125.000.
Nah, jenah sendiri 1 liter harga segitu murah atau larang, Pak? Larang. Tapi nggak mungkin larang. Tapi kalau setiap aplikasi pakai terus. Tapi ini untuk seten itu 1 musim hanya 1 kali. Jadi nggak larang-larang murah lah gitu. Nah, yang kedua untuk Infinito sendiri, untuk harganya 140, kemasannya hanya 250 mili. Tuh. Nah, kalau Preza itu ada 2 kemasan, yang kecil 50 mili, yang besar 250. Nah, untuk harga yang kecil kisaran 80 sampai 85.000, yang besar 300 sampai 340, kisaran segitu. Nanti jenengan bisa tanya di kios pertanian langganan jenengan. Tuh. Nah, yang terakhir ini yang saya pegang namanya microverti stand. Untuk harga itu 120 per setengah liter. Tapi nggak kayak tadi, untuk kemasannya cuma segini. Kalau kemasan 1 liter daerah Kertek Kali Sapuran itu belum ada. Yang ada cuma kemasan 500 ml. Nah, sedikit ya Pak penjelasan dari saya, mungkin ada yang dipertanyakan atau apalagi monggo. Atau mungkin cukup. Nah, sebelum saya sendiri menutup kegiatan ini, nanti sedikit ada yel-yel. Kalau saya bilang FMC, jenengan jawabnya petani jempolan gitu. Bisa nggak? Nah, kita cek dulu. FMC Petani jempolan. Nah, lebih keras lagi, Mas. Monggo di gambarnya, Mas. Nah, nanti 3 kali setelah itu kita selesai acara ini. FMC Petani jempolan. Nah, jempolnya gini, Pak. Oke, siap. Sekali lagi, Pak. FMC Petani jempolan. FMC Petani jempolan. Terima kasih nggih Bapak-bapak yang bersedia hadir, untuk semua penonton atau mungkin semua petani di Indonesia. Berhubung sudah cukup pengenalan produk dan lain-lain dari saya sendiri, saya akhiri nggih Pak. Kula akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.